Halo guys, selamat datang kembali di Akasia Garage nih. Di episode kali ini nih kita di Akasia 3 lagi sama Mas Akbar nih. Halo. Nah, kita nanya-nanya seputar bengkel yang ada di Akasia Motor 3 nih Mas Akbar. Ya. Nah, gue mau tanya nih, di Akasia Motor 3 nih nyediain jasa apa aja Mas? Nah, jadi khusus untuk Akasia Motor 3, memang spesialisasi kita di bodyworks. Oke. Terutama di bidang classic restoration. Oh, berarti Gitu. mobil klasik ya banyak ya? Mobil klasik Oke. banyak ya. Jadi biasanya tuh datang, namanya mobil klasik kan kondisinya udah beberapa ya. Iya. Jadi kadang udah kurang baik, dalam Iya. kondisi kurang baik. Kita kembaliin lagi ke kondisi awal mobil ini lagi gitu. Oke. Nah, kalau pekerjaan di luar bodywork kan Akasia kan terkenalnya nih kan one stop service, one stop modification nih. Kayak misalnya ada yang lagi ngerjain ini customer misalnya mau upgrade tiba-tiba bisa juga nggak? Oh bisa. Kemarin gue juga ada Dit. Jadi ada waktu itu tuh Integra, terus dia habis restore, di kita semi restore, terus pasang coilover. Oke. Gitu. Terus ada juga Toyota Crown waktu itu, jadi dia pengen di restore seberjalannya waktu kita lagi bodyworks, kayaknya bikin Bipo asik juga nih, Bipo tahun 2000-an. Iya. Jadi ya kita pada akhirnya kita modifikasi juga, dari situ bodinya kita modifikasi, terus bumper, kita custom, lalu ada suspension. Nah itu kan kita udah ngeling semua sekarang. Iya benar. Gitu. Jadi ini juga tetap bisa ngerjain lah kalau memang mau ya gitu. Nah, yang gue penasaran nih mobil di belakang nih Mas. Oh iya. Ini mobil apa nih Mas? Nah ini di belakang mobil lumayan kece juga nih. Iya, Targa lagi. Targa lagi ya. Ini di belakang Fairlady 300 ZX. Oke, tahun berapa ya ini ya? Tahunnya gue lupa tuh, Dit. 80-an kali ya? Lupa. Iya, 80-90. Nah, ini dia ngerjainnya apa aja nih? Restorasinya apa aja nih, Mas? Nah, jadi sebenarnya awalnya mobil ini juga dibilang kondisinya nggak buruk sebenarnya. Oke. Cuman awalnya bosan, orangnya kesini, terus gue lihat kondisi mobilnya, terus orangnya mau di kerok total. Karena kerok deh, body shell luarnya, tapi kita kerok karena kondisi lainnya masih lumayan oke lah. Oke, nah kalau kerjaan kerok body shell ini bisa berapa lama pengerjaannya? Sebenarnya tergantung kondisi si mobil juga, Dit. Jadi kalau yang nggak begitu parah ya, biasanya kita 2-3 bulan tuh selesai. Tapi kalau yang udah dempulnya tebal, terus pas kita lagi removing terus ada karat atau bolong gitu ya? Bolong gitu, nah itu biasanya tuh makan waktu lagi tuh, ada yang pernah sampai 6-8 bulan juga pernah. Oh iya ya, apalagi kalau yang parah banget bisa setahun lebih kali ya. Betul. Nah, untuk restorasi itu lamanya pengerjaan ngaruh nggak sama pemilihan warna catnya? Kalau pemilihan warna cat sih nggak begitu pengaruh sih, Dit. Maksudnya nggak terlalu signifikan. Beberapa warna kayak misalnya contohnya deh, ada juga customer yang mau warnanya tuh candy nih. Nah, candy kan sebenarnya kenapa lama? Karena per layernya kan dia beda tuh, base-nya warnanya apa, terus nutupnya gimana, nanti lainnya gimana gitu. Nah itu aja sih, cuman yang nggak lama banget enggak sih. Oh enggak ya. Nah ngomong-ngomong kayak ini sekalian, siapa tahu kan pada penasaran nih penontonnya Akasia Garage, warna-warna yang direkomendasi, mungkin nggak tahu brand atau mungkin tipenya, gue kan nggak terlalu paham nih kalau cat nih. Kira-kira untuk candy itu pengaplikasiannya dari apa dulu step by stepnya biar teman-teman juga mungkin bisa tahu kan. Untuk candy nih? Untuk candy, biar hasilnya tuh kayak bagus gitu loh, walaupun lu ngecatnya bisa dibilang mungkin yang versi murah meriah kali ya, gitu. Oke, kalau candy biasanya yang awam, yang gue tahu yang awam biasanya tuh biasanya mereka silver, kayak gitu buat naikin candy-nya. Cuman kalau dari literasi beberapa brand pabrikan yang gue pakai, biasanya tuh mereka merekomendasikan, jadi misalnya kayak base-nya untuk warna merah ini, biasanya warna hitam solid yang kode ini ya Mas. Oh gitu. Bisa ya, bisa langsung ke bisa. Jadi mereka biasanya si pabrikan-pabrikan ini ngasih kita guidance. Gitu. Buat satu buat ngejaga kualitas, yang kedua memudahkan si aplikator juga. Ya benar, karena kan kadang-kadang gini, ada bengkel-bengkel kayak kita nih, kayak gue dulu waktu awam, gue pengen cat candy, gue bilang cat candy gini-gini, mungkin tempat catnya juga kurang paham banget ya gitu, dan gue juga awam banget. Jadi pas saat dicat nggak lama warnanya langsung kayak tebel tipis gitu. Iya, kayak tebel tipis, kayak buram juga. Bahkan sampai kadang-kadang kalau nggak sering sih, paling 3 bulanan kelihatan kayak belang gitu loh. Mottling namanya. Nah itu biasanya kenapa tuh, gara-garanya tuh? Nah itu biasanya beberapa faktor sih, Dit. Yang gua tahu biasanya pemilihan si base coat-nya itu, si catnya
memang kalau Candy itu memang rekomendasi gue adalah pakai yang brand bagus deh. Gitu. Kenapa? Karena bukannya gue, jadi semua pilihan ya sebenarnya gitu ya. Benar, karena bagus, buruk, relatif. Murah, mahal tuh relatif aja. Tinggal kita maunya gimana gitu kan. Benar. Ada konsekuensinya gitu. Nah kalau yang udah gue aplikasikan, kenapa gue memilih brand-brand yang udah cukup punya nama? Karena mereka bisa jaga kualitas itu. Begitu kita aplikasiin juga daya tutupnya di body itu dia medianya itu bagus gitu. Jadi meminimalis yang kayak tadi tuh dia kayak tebel tipis, kayak belang-belang tuh jatuhnya. Nah jadi pas diaplikasiin tuh dia nutupnya nggak sempurna sebenarnya. Oh itu pengaruh berarti dari bahan kimianya ya pengaruh ya. Bener. Iya, gue kira kayak misalnya kayak wah jangan-jangan nih pas kayak epoksinya atau ngedempulnya nih nggak rapi. Gue kira kayak begitu pengaruh juga nggak? Kalau dempul pengaruhnya ke permukaan sih dit. Oh permukaan aja ya. Jadi biasanya kalau kita melihat kalau nih kontekstualnya si permukaan body ya dempul itu kita ngelihat bahwa si body itu nggak ada goyang. Oh iya. Panel per panelnya itu lempeng apa enggak gitu. Iya, biasanya lempeng lah mobil bilang. Benar. Nah kalau untuk pernis untuk warna Candy itu ada yang spesifik atau pakai pernis apa aja sebenarnya bisa tergantung dari warnanya, Mas. Kalau pernis, kalau gue pribadi sebenarnya apa aja bisa. Iya. Cuman gue rekomendasiin sih tetap pakai kalau bisa yang HS atau high solid. Jadi glossnya itu tuh bener-bener keluar gitu deh. Oke. Ada beberapa bengkel yang gue suka tanya-tanya kan, gue suka coba-coba bengkel tuh. Jadi katanya kalau Candy itu harus pernisnya khusus, nggak bisa sembarangan pernis karena senyawanya bisa nggak nyatu. Itu gimana? Itu gimana tuh? Gue sih belum pernah nyoba yang pakai pernis yang agak kualitasnya nggak biasa gue pakai sama Candy. Jadi gue mengaplikasikan Candy pun karena beberapa kasus yang pernah gue baca dan gue cari tahu juga, gue riset ya, gue main quotes on quotes, main aman sih. Iya sih, lebih baik. Jadi gitu benar, karena bukan apa-apa, satu impactnya ke kita juga si buildernya, yang kedua juga kan kasihan customer juga kalau harus 2 kali keluar uang untuk ngebenerin. Benar. Gitu, prosesnya nggak murah dan nggak sebentar kan itu. Ya berarti ini kesimpulannya kalau yang gue tangkap nih ya Mas, seperti yang gue alamin beberapa tahun terakhir ya. Dulu gue suka cari yang penting murah. Kalau sekarang gue cari yang penting bagus gitu. Bukan karena gue duitnya banyak, nggak juga gitu. Tapi mendingan kita sabar dikit nabung untuk hasil yang maksimal daripada kita paksain setengah-setengah malah. Betul. Malah jadinya jadi 2 kali kerja. Iya, jadi double juga duitnya ya kan. Iya. Nah, seputar Akasih lagi nih, Akasih Motor 3. Ini sekarang ini ada project apa aja? Karena kan gue lihat nih ada beberapa mobil nih di sini nih. Yang lagi dikerjain sekarang project apa nih? Nah, kalau yang sekarang lagi kita fokusin, kita ada beberapa sih, kayak contohnya di sebelah kanan kita tuh lagi ada Corona Coupe. Itu habis proses pengelasan. Jadi mobilnya tadinya pas kita kerok itu kondisinya ada beberapa bolong-bolong. Oh, gitu. Bolong gitu ya? Jadi kita las-lasin baru selesai, terus setup panel. Nah, di dalam oven nih kita lagi ada R32 lagi mau naik proses cat. Nah itu juga prosesnya panjang tuh sampai di dalam oven. Jadi mobil ini kondisinya lumayan parah. Kita mobil ini kita rapihin habis dari mulai kaki mesin. Kaki mesin bukan di kita, tapi body khusus buat body mobil itu sampai kita reinforce. Oh, reinforce juga. Reinforce. Emang gitu. Sebelum masuk oven ini pas datang ke bengkel ini parah nggak posisinya? Lumayan parah dia. Jadi mobil udah dalam kategori hancur lah gitu. Hancur tapi nggak hancur banget ya. Cuman ya kalau mau cuman sekedar dilas-las asal aja terus dicat, kasihan di kemudian harinya mobilnya. Iya, sayang juga lah ya. Iya, betul. Nggak ini juga buat mobilnya kan. Betul, apalagi kan juga R32 kita tahu mobil buat performance kan sebenarnya. Iya, benar. Orangnya juga kemarin kita sempat kita ajak ngobrol, terus ya mobil ini kenapa direvisi, satu biar kuat, yang kedua kalau mau di-upgrade mesinnya sampai yang besar kapasitasnya, mobilnya masih mampu. Iya benar. Karena kan biar sekalian. Betul. Daripada 2 kali bongkar. Iya, daripada antar udah jadi dia mau naik mesin yang gede malah nggak kuat kan. Iya, betul. Bongkar lagi. Nah, terus kalau yang ini nih, yang apa nih? Terano ya? Terano ini apa nih? Ngerjain apa nih, Mas? Nah, ini Terano lumayan unik juga nih di story. Jadi, awalnya orang ini bilang mau restore gitu. Mobilnya apa, Mas? Mobilnya Terano. Bukan mengecilkan salah satu brand atau tipe mobil atau apa ya. Menurut gue pribadi, gue salut sama orang sih untuk Terano dia bisa serius itu gitu loh. Oh, mendedikasikan untuk build itu ya? Iya, betul. Jadi ternyata di balik pekerjaan ini juga ada sentimental value-nya. Jadi di mobil bekas bokapnya kalau nggak salah. Jadi dia mau bangun gitu, karena pas dia tahu angkanya juga nggak murah, untuk harga mobilnya juga kayaknya value-nya sayang deh gitu kan. Kita sempat ngomong kenapa nggak beli Terano yang kondisinya baik aja gitu, mempersingkat waktu
kita kan masih suggest kan. Ternyata dia ngomong mobil ini punya sentimental value. Nah, jadi item kerjaannya nanti mobil ini kan kita pisahkan dari body dan leather frame ya. Oh, gitu. Benar-benar restore full ya? Full restore nanti Terrano ini. Nah, bedanya apa tuh Mas? Kalau nge-restore pisahin dengan leather frame-nya sama nge-restore nggak dipisahin ya? Jadi memang sebenarnya ini juga pakemnya gimana juga jujur gue nggak tahu juga nih Dit. Jadi ada beberapa sumber juga yang gue baca. Jadi sebenarnya restore itu sebenarnya balik ke kondisi asli mobil ini dari pabrik, seperti kondisi dari pabrik gitu. Benar, jadi mulai dari tipe apa namanya tekstur catnya, terus kondisi kaki-kakinya, lain-lain mesin interior itu ya restore namanya gitu. Cuman seberkembangnya jalan ada yang bilangnya semi restore, jadi kayak bodi luarnya aja deh mas, kolongnya nggak usah, tapi orang bilangnya restore gitu. Nah itu masih abu-abu tuh sebenarnya di sekarang ini. Benar. Nah kalau mobil nih kan gue suka lihat ada mobil yang kayak disate begitu tuh, restore-nya. Panggang orang. Ya, kayak ada yang cuman nggak dipanggang, tapi dia cuman kayak tetap dibenerin pantainya dan segala macamnya. Itu pengaruh nggak sih? Pengaruh. Pengerjaannya. Kalau sebenarnya lebih pengaruh ke si pekerjaannya. Jadi kalau mobil yang kita guling itu biasanya yang monokok. Oke, monokok. Nah, guling pun sebenarnya secara teoritis yang gue baca, sebenarnya guling juga ada batasan guling ya, karena mobil kan tidak didesain untuk dikebalikin sebenarnya. Benar. Gitu. Kenapa kita guling, kita angkat dulu untuk si pekerja memudahkan, misalnya kedempul, harus ke kolong ini kan susah nih tiduran. Benar. Dia lebih fokus, lebih teliti, pada akhirnya gitu hasilnya juga lebih sempurna. Siap. Nah, ini ada Terrano, ada TAF ini ya, ada ZX. Nah, kalau yang di belakang itu tuh, yang di merah itu sama yang putih itu tadi. Itu merah sih customer lama kita sih. Udah lama banget. Iya. Mobil itu mobil apa ya? Holden Torana. Oh, Holden Torana. Kayak nggak sih ya kalau di restore gitu ya kayaknya? Iya, lumayan sih. Nggak sedikit juga. Kan? Waktu dan uangnya. Begitu kan. Kadang-kadang tuh waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. Ya kan? Uangnya banyak. Waktunya ada. Ya. Jadi gitu ya, jadi banyak banget seputar bodywork ya. Bodywork yang bisa kita dalemin. Mungkin di next episode kita juga bakal dalemin lagi sama Mas Akbar ya. Jadi biar kita bisa share ilmu juga. Barangkali ada teman yang bisa ngebantu lah dari informasi yang siapa tahu informatif buat mereka semua ya. Betul. Jadi bisa buat ada pilihan ya, Dit. Yoi, siap. Thank you Mas Akbar buat waktunya. Sampai ketemu lagi kita. Yoi. Paling gitu aja guys, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe yang ada di sebelah sini nih. Jangan juga loncengnya, terus video lainnya ada di sebelahnya Mas Akbar tuh. Nah, paling itu aja dari kita, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!